Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah oleh Allah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini harus terus diingatkan, ribuan kali harus diingatkan bahwa kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah, diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam, kemudian diberikan hidayah di atas sunnah. Yang kedua ini merupakan nikmat yang paling besar, lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini. Artinya nikmat Islam dan sunnah merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini, lebih berharga dari semua yang ada di muka bumi ini. Maka kita wajib bersyukur atas dua nikmat ini, diberikan hidayah di atas Islam dan diberikan hidayah di atas sunnah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan oleh Allah istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan istiqamah, ats-tsabat alal Islam was sunnah wa ala fahmi salaf sampai kita meninggal dunia. Kita mohon ats-tsabat, karena berpegang kepada sunnah ini cobaannya banyak, ujiannya banyak, seperti orang memegang bara api. Makanya harus terus kita pegang. Maka Nabi SAW ketika mengingatkan kepada kita untuk berpegang kepada sunnah, bukan hanya berpegang kepada sunnah, Nabi suruh gigit. Kata Nabi SAW, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, banyak perpecahan, banyak perselisihan. Maka Nabi memberikan solusi yang terbaik kepada umat Islam. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Pegang erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Bukan hanya pegang, gigit dengan geram kalian. Artinya betul-betul kita terus belajar sunnah Nabi SAW. Terus kita belajar, nggak boleh berhenti. Terus kita mengkaji, terus kita nuntut ilmu, terus kita belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan mohon kepada Allah, mohon tolong untuk bisa mengamal, gigit dengan geram kita. Kemudian setelah itu Nabi ingatkan, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah sesat. Setiap bid'ah sesat. Makanya untuk sempurnanya kita berpegang kepada sunnah, kita wajib menjauhkan bid'ah. Jadi kalau kita mau tetap berpegang di atas sunnah, jauhkan semua bid'ah. Karena bid'ah ini ngerusak. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, di antara nikmat yang lain lagi yang wajib kita syukuri adalah kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga nikmat. Belum tentu semua manusia diberikan hidayah oleh Allah SWT. Bahkan kita bisa lihat di keluarga kita, di tetangga kita, di famili kita, dan yang lainnya, itu belum tentu diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Makanya kita harus terus berusaha bagaimana kita menuntut ilmu syar'i ini. Karena ini jalan menuju surga yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kalau orang cinta kepada ilmu, dan cinta kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu Quran dan sunnah, maka itu tanda kebaikan bagi orang itu. Tapi ketika dia tidak cinta kepada ilmu dan tidak cinta kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada ilmu, itu tanda kejelekan bagi orang itu. Itu antum ingat seumur hidup itu. Ketika orang mencintai ilmu dan mencintai orang-orang yang mengajarkan ilmu syar'i, itu tanda kebaikan bagi orang itu. Tapi ketika dia tidak suka dengan ilmu syar'i, tidak suka dengan orang yang mengajarkan ilmu syar'i, itu tanda kejelekan buat orang itu. Dan dia tambah jauh dari hidayah dari Allah SWT. Makanya kita bersyukur diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Makanya kita harus luangkan waktu kita untuk talabul ilmi. Di mana saja kita berada, talabul ilmi. Bab ini kewajiban dan ini merupakan kebahagiaan dan ini juga merupakan jalan menuju surga.